Apa itu digital? Apakah kata sifat, kata kerja, atau kata benda? Dunia fisik terbuat dari atom. Dunia digital terbuat dari jaringan, data, dan komunitas yang terdiri dari serangkaian kombinasi dari angka 0 dan 1. Angka inilah yang dikenal sebagai binary. Angka ini juga mempresentasikan keadaan off atau on. Digital juga memungkinkan kita untuk membuat, menyimpan, menganalisa, serta menukar informasi pada real time. Digital dapat terjadi dikarenakan teknologi yang berevolusi, seperti cakupan jaringan yang semakin luas, device dengan daya ultra rendah, serta sensor-sensor yang memiliki tingkat keakurasian yang sangat tinggi. Contoh hal yang membutuhkan tingkat keakurasian yang tinggi adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu dapat dilakukan juga secara digital. Contohnya yaitu sebuah stopwatch digital. Halo, perkenalkan nama saya Amir Rasyad dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang logika biner dan gerbang logika. Nah, apa itu logika biner? Logika biner itu adalah sistem persamaan fungsi yang variabelnya hanya memiliki dua nilai, yaitu iya atau tidak, benar atau salah, dan dalam komputer memiliki variabel 1 dan 0. Nah, operasi logika biner tuh yang dasarnya ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Dan variabel biner dipresentasikan dengan huruf, bisa A, B, C hingga X, Y, Z. Nah, di dalam fungsi logika biner itu ada operatornya yang bisa berbentuk tambah, kali, atau komplement. Ada variabelnya yang berbentuk huruf, dan nilainya ada 2, yaitu 0 atau 1. Nah, hasilnya pun juga akan menghasilkan nilai binari. Nah, dalam operasi dasar logika biner itu ada AND, OR, dan NOT. Kalau AND itu dinamakan dengan kali yang memiliki 2 input, dan input ada 2 atau lebih. Terus kalau OR itu dilambangkan dengan tambah yang inputnya juga 2 atau lebih, dan kalau NOT itu dilambangkan dengan komplement atau koma atas yang cuma bisa memiliki 1 input. Nah, sekarang lanjut ke gerbang logika. Gerbang logika itu adalah bentuk representasi operasi dasar logika biner yang digunakan pada sistem digital. Nah, dari operasi-operasi tadi, kalau dilambangkan gerbangnya menjadi gerbang N seperti yang pertama, gerbang OR seperti yang kedua, dan gerbang NOT yang ketiga, yang in-NOT atau inverter. Terus kita di dalam gerbang logika, setelah dicoba input dan outputnya, kita bisa menuliskan tabel kebenarannya. Tabel kebenaran itu adalah tabel yang merepresentasikan output setiap input yang dipasang berbeda-beda. Contohnya di gerbang N itu karena dilambangkan kali, maka jika AB-nya 0, maka fungsinya 0. Jika AB-nya 0, jika A-nya 0 dan B 1, maka F-nya 0. Jika A-nya 1 dan B-nya 0, maka F-nya 0. Tapi jika A-nya 1 dan B-nya 1, maka F-nya 1. Maka itu dilambangkan dengan kali. Dan kalau gerbang OR dilambangkan dengan tambah, dan gerbang NOT dilambangkan dengan komplement. Komplement itu adalah inverse dari inputnya. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Farol, dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pada sistem stopwatch digital. Jadi tujuan dari rangkaian ini adalah menampilkan hitungan angka yang merepresentasikan sebuah detik, menit, dan jam. Jadi komponen pertama yang dibutuhkan adalah IC 555 timer. IC ini didesain untuk menghasilkan impuls waktu dengan setiap interval detiknya. Jadi timer ini akan dihubungkan ke IC CD4510. Nah, sementara IC ini dibuat agar
ia menghitung dari nol apabila ia menerima impuls dari timer tersebut. Jadi timer tersebut akan menyalurkan impuls, dan impuls tersebut menyebabkan IC CD4510 ini mulai menghitung dari 0 ke 1 ke angka berikutnya. Setelah IC tersebut mencapai angka 9, maka kita perlu IC yang berikutnya sebagai digit kedua. Ini dapat dilakukan dengan membentuk rangkaian kombinasional seperti yang saya tampilkan sekarang. Jadi apabila output digit yang pertama adalah 9 atau dalam binari 1001, maka output berikutnya akan mereset digit tersebut kembali ke 0, sementara digit yang berikutnya menjadi 1. Sama halnya untuk menit dan jam. Bedanya yaitu ketika detik puluhan mencapai 5, maka ia akan direset ke 0 hingga menjadi 1 menit. Untuk menampilkan timer tersebut yang terlihat oleh penggunanya, kita akan menggunakan BCD to 7 segment display decoder seperti yang terlihat di gambar ini. Nah, 7 segment display ini terdiri atas fungsi yang menampilkan angka sesuai dengan input yang masuk. Jadi misalkan inputnya adalah 1, ia akan menampilkan cahaya yang berbentuk angka 1, sama halnya dengan angka yang lain. Jadi kita dapat menampilkan detik, menit, serta jam dari stopwatch tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Krisna Pasaragi, Teknik Elektro angkatan 2019, NPM 1906305266. Saya dari kelompok 13. Teknologi digital sudah banyak membantu kehidupan kita sehari-hari sejak beberapa dekade terakhir. Seperti contohnya ada radio untuk menyampaikan informasi, serta komputer. Komputer itu ya seperti kita tahu kita bisa menggunakan komputer untuk melakukan berbagai hal pada saat ini. Selanjutnya muncullah gadget-gadget yang lebih simpel lagi seperti handphone yang sekecil ini bisa digunakan untuk melakukan panggilan jarak jauh. Selanjutnya handphone pun telah berkembang pesat, bisa digunakan untuk merekam video, untuk merekam segala hal. Pada dasarnya semua hal ini merupakan sistem komputasi dari sistem digital. Semua hal yang ada di sini membutuhkan input dan output seperti stopwatch yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.